Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama terkait materi bahan tambahan pangan berbahaya apa saja yang dilarang pada produk pangan. Nah, setelah sebelumnya kita telah mempelajari BTP yang diizinkan oleh BPOM dengan beberapa ketentuan tertentu. Mari kita mulai. Nah, pada materi pendahuluan pada pertemuan pertama kemarin sebelumnya sudah kita singgung pentingnya menjaga keamanan pangan dari berbagai macam sumber dan jenis zat pencemar dari produk pangan itu sendiri. Nah, hal tersebut tidak lain dan tidak bukan demi kesehatan konsumen atau kita sebagai yang mengkonsumsi produk pangan tersebut. Nah, salah satu masalah terkait keamanan pangan adalah tentang penambahan BTP itu sendiri. Dasar atau tujuan penambahan BTP seperti yang kita tahu sebenarnya kan baik ya, yaitu untuk meningkatkan atau mempertahankan nilai gizi, untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan daya simpan dan juga meningkatkan penerimaan bagi konsumen agar kita sebagai konsumen tertarik untuk membeli produk pangan tersebut. Nah, tetapi yang menjadi masalah sampai saat ini adalah masih banyaknya penggunaan BTP dari bahan kimia yang bersifat toksik dan berbahaya. Nah, sebelumnya harus kita bedakan dulu definisi dari BTP yang menimbulkan efek toksik dan BTP yang menimbulkan dari BTP yang berbahaya. Nah, toksisitas sendiri itu didefinisikan sebagai kapasitas suatu bahan untuk menghasilkan cacat atau luka. Nah, banyak jenis BTP alami maupun sintetis yang memenuhi izin BPOM ya, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, yang ternyata itu bersifat toksik pada kadar tertentu. Namun jika digunakan atau bahkan dari sudut pandang gizi itu bersifat esensial pada kadar rendah. Nah, seperti contohnya bisa kita ingat-ingat kemarin kita membahas antioksidan. Salah satu antioksidan yang diizinkan oleh BPOM adalah ascorbyl palmitat. Nah, berdasarkan peraturan BPOM kita hanya boleh menambahkan BTP jenis ascorbyl palmitat ini pada produk pangan itu maksimal batasnya adalah 40 mg per kilogram dan konsumsi harian atau ADI yang diperbolehkan oleh BPOM terkait BTP antioksidan ini maksimal sebesar 1,25 mg per berat badan. Nah, jika melebihi atau konsumsinya melebihi kadar tersebut, maka kemungkinan besar akan bersifat toksik jika masuk ke tubuh kita. Nah, itu definisi dari BTP yang beracun. Nah, sedangkan BTP yang dianggap berbahaya adalah BTP yang kemungkinan itu menimbulkan cacat atau luka akibat penggunaan bahan yang secara sengaja. Nah, sehingga penggunaan dalam jumlah kecil pun itu dilarang karena dapat menyebabkan kanker. Sehingga penggunaannya itu dilarang di Indonesia atau bahkan dilarang oleh BPOM. Seperti contohnya adalah penggunaan boraks. Nah, berikut ini beberapa bahan kimia yang telah dilarang penggunaannya pada produk pangan oleh BPOM. Di situ ada asam borat dan persenyawaannya yang paling kita kenal itu adalah borak. Nah, borak ini itu bersifat karsinogenik karena dapat menyebabkan kanker. Lalu ada dietil pirokarbonat yang dapat digunakan sebagai pengawet, namun dinilai berbahaya karena dapat menyebabkan kanker juga. Lalu ada juga dulsin. Dulsin ini biasa digunakan sebagai pemanis buatan karena
daya manisnya itu sebesar 250 kali dari daya manis sukrosa. Nah, lalu di sini ada metanyl yellow. Metanyl yellow ini digunakan sebagai pengganti warna kuning pada makanan, sehingga kalau kita tahu kalau kita gunakan pewarna alami atau pewarna yang sudah diizinkan oleh BPOM itu biasanya pewarnanya kurang cerah, tapi metanyl yellow ini memberikan warna kuning yang sangat cerah sehingga memberikan kesan yang dapat menarik perhatian dari konsumen. Nah, jadi bahan-bahan kimia ini itu semua bersifat karsinogenik sehingga dilarang penggunaannya pada produk pangan. Nah, kita tahu bahwa bahan-bahan kimia tadi itu kan sangat berbahaya jika ditambahkan ke produk pangan ya. Nah, tetapi pada kenyataannya sampai saat ini masih banyak kita jumpai produk-produk pangan yang masih mengandung bahan-bahan kimia berbahaya tersebut. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa beberapa kalangan masyarakat itu masih memilih menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya tersebut sebagai BTP pada produk pangannya. Nah, alasan yang pertama adalah karena harganya murah. Tentu kita tahu prinsip dari sebagian penjual, ya tidak semua ya, itu adalah menggunakan modal seminimal mungkin dan memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Nah, mungkin karena hal tersebutlah banyak produsen produk pangan yang memilih jalan pintas untuk menggunakan bahan-bahan pangan yang murah untuk produknya, seperti penggunaan BTP yang dilarang itu tadi. Nah, alasan yang kedua adalah mudah didapatkan. Nah, kalau teman-teman cari di aplikasi marketplace, mudah sekali mendapatkan atau membeli barang-barang berbahaya itu tadi. Misalnya ada boraks dan formalin. Jadi kita dapat membeli boraks dan formalin tersebut tanpa ada screening terhadap pembeli. Misal, untuk apa sih kita membeli produk produk kimia atau bahan kimia tersebut. Lalu yang ketiga adalah mudah digunakan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa BTP yang diizinkan oleh BPOM itu kan mempunyai syarat ketentuan batas maksimal dalam penambahannya ke produk pangan, dan batas maksimal itu pun itu tidak sama untuk untuk semua jenis pangan yang akan diproduksi. Lalu untuk pengukurannya pun seperti yang kita tahu harus menggunakan timbangan analitik ya. Nah, sehingga mungkin hal tersebutlah yang membuat beberapa produsen produk pangan itu enggan menggunakan BTP yang sesuai dengan standar BPOM dan memilih menggunakan bahan-bahan kimia lain yang lebih praktis. Lalu yang keempat adalah regulasi dan penegakan hukum yang belum optimal. Memang di Indonesia sudah ada regulasi hukum terkait BTP yang tercantum pada peraturan Kementerian Kesehatan dan peraturan BPOM, tetapi dirasa penegakan hukum dan aplikasinya kepada masyarakat itu masih belum optimal, sehingga masih ditemui produsen produk pangan yang nakal yang menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya tadi untuk BTP pada produk pangannya. Lalu alasan yang ke-5 adalah kesadaran dan tanggung jawab pengguna yang rendah. Nah, mungkin hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat terkait dampak yang disebabkan oleh akumulasi dari bahan-bahan kimia tersebut jika masuk ke tubuh kita, sehingga perlunya edukasi dari pihak-pihak terkait terhadap pelaku usaha produk pangan maupun terhadap konsumen itu sendiri. Nah, di sini nanti kita hanya akan membahas 3 bahan kimia yang berbahaya yang sampai saat ini masih banyak digunakan pada produk pangan. Nah, pertama kita akan membahas tentang asam borat atau juga biasa disebut sebagai hidrogen borat atau asam boraks, yang mana
Dia berupa suatu padatan yang berbentuk kristal, granula atau serbuk yang berwarna putih dan tidak berbau. Nah, asam borak sendiri itu biasa digunakan dalam industri gelas dan untuk pestisida serta untuk insektisida. Nah, sehingga sangat berbahaya jika zat tersebut itu masuk ke dalam tubuh kita karena tentu akan menyebabkan iritasi. Nah, salah satu persenyawaan dari asam borat yang banyak digunakan dalam produk pangan adalah boraks atau natrium tetraborat. Borak atau natrium tetraborat umumnya hadir dalam bentuk hidrat. Nah, boraks itu memiliki bentuk kristal atau serbuk putih seperti ini ya. Kita lihat. Nah, di mana ini dalam bentuk ini dia tidak berbau dan stabil pada kondisi kamar. Nah, senyawa borak ini itu merupakan turunan dari boron seperti yang kita lihat di sini di rumus molekulnya ada unsur boron di situ. Nah, jika borak ini dia dilarutkan dalam air, maka borak akan terurai menjadi natrium hidroksida. Jadi jika ini ya, dia dilarutkan dalam air, maka dia akan terurai menjadi natrium hidroksida dan asam borak. Nah, borak sendiri itu penggunaannya hampir sama dengan asam borak karena sifat kelarutannya dalam air yang terurai menjadi asam borak itu tadi ya. Nah, karena sifat borak yang dapat mengembangkan, memberi efek kenyal dan membunuh mikroba, banyak terjadi penyalahgunaan borak pada produk pangan. Nah, penyalahgunaan borak pada produk pangan itu antara lain sebagai pengenyal pada produk pangan seperti bakso, mie, kerupuk, dan empek-empek. Nah, berikut ini beberapa ciri-ciri pangan yang mengandung boraks. Nah, kita dapat menganalisis keamanan pangan dari bahaya borak itu dengan melihat tampilan fisik sebagai langkah pencegahan atau langkah pertama kita. Yang pertama di sini ada mie basah ya. Di sini ada mie basah. Ciri-cirinya kalau dia mengandung boraks itu pertama teksturnya kenyal, lalu dia mengkilat warnanya kalau kita lihat dari jauh. Lalu dia tidak lengket dari satu untaian mie dengan untaian mie yang lainnya dan tidak mudah putus. Lalu yang kedua adalah bakso. Ini makanan yang juga sering kita temui sehari-hari. Jika dia mengandung boraks, maka teksturnya akan sangat kenyal. Dan yang kedua adalah warnanya tidak kecoklatan dan cenderung putih. Ya, pasti teman-teman pernah menemui bakso yang dia itu warnanya putih. Dia tidak putih dan tidak kecoklatan coklat daging seperti itu. Nah, itu patut dicurigai jika warnanya sangat putih itu dia mengandung boraks. Lalu ada lontong. Nah, lontong ini mungkin jarang kita konsumsi karena mungkin bukan makanan yang atau camilan yang dapat kita konsumsi sehari-hari. Tapi jika teman-teman ingin membeli lontong juga harus diwaspadai jika dia menampakkan ciri-ciri fisik seperti teksturnya itu kenyal, lalu dia dirasakan ada rasa getir dan punya aroma yang tajam, maka patut dicurigai jika lontong tersebut mengandung boraks. Lalu ada kerupuk. Nah, kerupuk ini juga makanan atau camilan yang sangat sering kita temui sehari-hari dan mungkin kita konsumsi juga sehari-hari. Nah, jika teman-teman menemui produk pangan kerupuk ini yang teksturnya itu renyah dan jika dimakan itu juga meninggalkan rasa getir, itu juga patut diwaspadai juga jika kerupuk tersebut mengandung boraks. Nah, boraks seperti yang kita tahu itu merupakan bahan kimia yang berbahaya. Nah,
tentu juga akan memberikan efek terhadap kesehatan kita. Meskipun efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi boraks itu tidak langsung, tetapi jumlah boraks yang lama-kelamaan terakumulasi dalam tubuh itu dapat menyebabkan beberapa masalah kesehatan. Nah, hal ini dikarenakan boraks itu tidak di metabolisme di dalam tubuh. Nah, hal tersebut disebabkan karena diperlukannya energi yang besar untuk memecah ikatan atau memutuskan ikatan antara boron dan oksigen. Nah, akibatnya boraks itu tidak terurai di dalam tubuh kita. Dan boraks ketika masuk ke dalam tubuh kita dalam bentuk asam borat itu akan terdistribusi ke semua jaringan tubuh. Nah, karena tidak bisa di metabolisme di dalam tubuh, maka hampir lebih dari 90% itu diekskresi melalui urin. Nah, hal inilah yang memberikan efek lebih berat pada ginjal hingga bisa menyebabkan kematian jika dosis yang tertelan itu mencapai 5-10 gram per kilo berat badan. Jadi patut diwaspadai juga. Nah, berbagai penelitian itu telah dilakukan untuk mendeteksi adanya boraks dalam sampel makanan dengan jenis yang berbeda-beda. Nah, analisis kualitatif untuk mengetahui ada tidaknya boraks pada makanan itu dapat dilakukan dengan cara uji nyala, uji kertas turmerik, dan spektrofotometri FTIR. Jadi ini kualitatif. Sedangkan analisis kuantitatif untuk mengetahui berapa sih kadar atau kandungan boraks yang ada dalam sampel itu bisa kita gunakan titrasi asam basa dan spektrofotometri UV vis. Nah, sebenarnya untuk spektrofotometri FTIR ini juga bisa digunakan untuk analisis kuantitatif, tapi sangat jarang sekali. Nah, kita akan bahas pertama terkait uji nyala. Nah, untuk prosedur secara umumnya untuk pengujian atau analisis keberadaan boraks dalam sampel dengan uji nyala, yaitu yang pertama adalah sampel harus dihaluskan terlebih dahulu jika dia bentuknya padat, lalu ditambahkan metanol atau etanol, lalu ditempatkan ke cawan porselen. Cawan porselen itu seperti ini ya. Lalu ditambahkan asam sulfat, barulah sampel yang ada di dalam cawan porselen itu dibakar. Nah, jika nyala api yang dihasilkan dari pembakaran sampel itu menghasilkan warna hijau seperti ini, maka dapat dikatakan bahwa sampel yang diuji itu mengandung boraks. Karena apa? Karena nyala hijau yang terbentuk dari pembakaran sampel ini menandakan bahwa di dalam sampel ini dia ada etil borat atau terbentuk etil borat dan terbentuk metil borat yang mengindikasikan adanya persenyawaan asam borat di dalamnya. Lalu jika nyala api yang teman-teman temui nantinya adalah berwarna oranye seperti ini, seperti nyala api pada umumnya yang biasa ditemui, maka dapat dikatakan bahwa sampel yang diuji itu tidak mengandung boraks. Lalu analisis yang kedua adalah dengan uji kertas turmerik. Nah, di sini dapat kita gunakan prosedurnya seperti ini. Yang pertama terkait persiapan larutan ujinya. Untuk persiapan larutan uji ini kita menggunakan kunyit ya. Nah, kunyit dikupas, dihaluskan, lalu ditambahkan etanol, barulah disaring dan ini ada filtrat kunyit. Nah, ini nanti sebagai larutan ujinya. Lalu yang kedua persiapan sampel. Nah, sampel dihaluskan lalu ditambahkan sedikit aquades, barulah nanti ini sebagai sampel yang siap uji. Nah, sekarang kita masuk pengujian sampelnya. Nah, sebelum masuk
ke pengujian sampel, kita harus membuat dulu yang namanya kertas turmerik. Nah, kertas turmerik ini bisa kita buat dengan cara kertas saring. Kita menggunakan kertas saring di mana dipotong kecil ya, sekitar ukuran 2 kali 3 cm atau 4 kali 3 cm. Lalu kita celupkan di filtrat kunyit ini tadi sampai dia benar-benar kertas saringnya itu menyerap sari-sari dari kunyit tersebut dan sudah berubah warna. Yang awalnya dia putih, jadi kan kertas saring itu awalnya dia warnanya putih, lalu dia sudah berubah warna menjadi kuning kunyit ya. Setelah dia sudah berubah warna menjadi kuning, maka kertas saring tersebut selanjutnya adalah dikeringkan. Bisa dikeringkan dengan cara dipanaskan dan diangin-anginkan atau dengan cara di hair dryer. Nah, ini kalau ditunggu sampai benar-benar kering. Nah, kalau sudah benar-benar kering, maka selanjutnya kertas turmerik yang sudah kita buat itu tadi ditetesi dengan sampel yang ini ya, yang sudah siap diuji tadi. Nah, jika kertas turmerik itu memberikan perubahan warna menjadi coklat kemerahan seperti ini ya, maka dapat dikatakan bahwa sampel yang diuji itu positif mengandung boraks. Tapi kalau setelah ditetesi larutan atau sampel siap uji tadi warna kertas saringnya tetap sama, yaitu kuning kunyit, maka dapat dikatakan bahwa sampel yang diuji itu tidak mengandung boraks. Nah, terbentuknya warna kecoklatan, coklat kemerahan itu tadi itu dikarenakan karena terbentuknya kompleks rososianin dari hasil reaksi dari boron dengan kurkumin. Jadi, kalau di dalam sampel itu tidak ada boron, tentu tidak akan ada atau tidak akan dihasilkan kompleks rososianin yang dapat menghasilkan warna coklat kemerahan tersebut. Tetapi karena di dalam sampel itu tadi ada boron, ketika dia bereaksi dengan kurkumin yang berasal dari kunyit itu tadi, maka akan terbentuk kompleks rososianin yang memberikan perubahan warna menjadi coklat kemerahan itu tadi. Nah, selanjutnya adalah analisis menggunakan spektrofotometri FTIR atau Fourier Transport Infrared. Nah, mungkin teman-teman masih awam dengan alat ini ya. Jadi ini saya jelaskan sedikit bagaimana cara kerjanya. Nah, spektrofotometri sendiri itu merupakan metode analisis senyawa kimia yang menggunakan alat yang dinamakan spektrofotometer, di mana dalam analisisnya itu melibatkan interaksi antara radiasi elektromagnetik atau cahaya dengan suatu sampel. Nah, sebenarnya metode analisis yang menggunakan spektrofotometer ini macamnya banyak ya. Ada spektrofotometri FTIR, spektrofotometri UV vis, X-ray, dan NMR. Nah, yang kita gunakan untuk analisis kualitatif boraks ini adalah spektrofotometri FTIR. Seperti namanya, spektrofotometri FTIR merupakan spektrofotometri inframerah di mana menggunakan metode transport Fourier untuk memperoleh spektrum IR dalam seluruh bilangan gelombang. Nah, daerah bilangan gelombang yang digunakan pada spektrofotometri FTIR itu adalah antara 4000 cm-1 sampai 400 cm-1. Nah, Fourier transform atau transformatif Fourier yang digunakan ini itu berperan untuk mengubah interferogram menjadi spektrum
IR. Nah, kita lihat di sini skema kerjanya. Pertama adalah sumber energi radiasi ya di sini. Sumber energi radiasi tentu sumbernya adalah sinar inframerah, di mana sinar inframerah ini dipancarkan menuju interferometer. Di interferometer itu dilakukan pengkodean spektral. Lalu berkas sinar itu memasuki sampel. Berkas sinar kemudian memasuki sampel di mana berkas ditransmisikan atau dipantulkan dari permukaan sampel. Nah, perlu teman-teman ketahui ketika radiasi inframerah itu mengenai sampel atau mengenai molekul-molekul yang ada di dalam sampel, akan terjadi vibrasi molekul di dalam sampel tersebut sehingga akan menghasilkan suatu frekuensi tertentu. Nah, berkas sinar yang dari sampel ini yang dipantulkan oleh sampel itu kemudian menuju ke detektor. Nah, di dalam detektor ini dilakukan pengukuran akhir yang mana nanti sinyal dari atau berkas sinar yang dihasilkan dari detektor ini akan menghasilkan sinyal interferogram. Nah, sinyal interferogram yang diukur ini nanti kemudian didigitalisasikan dan dikirim ke komputer tempat di mana Fourier transformasi terjadi. Nah, sampai akhirnya spektrum IR kemudian disajikan kepada pengguna untuk diinterpretasikan. Jadi bentuk akhirnya dari spektrum IR itu adalah seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini untuk perangkat kerasnya dari FTIR adalah seperti ini ya. Jadi di sini spektrofotometernya lalu sudah tersambung juga dengan komputer. Nah, di sini yang lebih jelas. Jadi di sini kalau teman-teman lihat di sini seperti ini ya. Di sini tempat sampelnya, sampel diletakkan di sini. Sampelnya untuk spektrofotometri FTIR itu bisa berupa padat, cair, dan gas. Tentunya sebelum ditempatkan ke tempat sampel untuk pengujian spektrofotometri, sampel itu ada perlakuan sendiri tergantung dari jenis sampel tersebut. Nah, berdasarkan hasil penelitian terkait spektrum IR yang dihasilkan dari asam borat itu seperti ini. Jadi, kalau kita lihat di sini ya, spektrum yang dihasilkan dari asam borat itu pada bilangan gelombang sekitar 505. Di sini terjadi vibrasi asimetrik dan simetrik antara ikatan BO. Lalu pada rentang di sini 544 sampai 525, di sini ada deformasi simetrik alkil borat pada asam borat. Lalu juga di sini pada rentang bilangan gelombang 700 sampai 1000 ya, sekitaran ini ya, itu ada lekukan dari ikatan BOH. Nah, jadi jika teman-teman nanti itu menganalisis sampel yang dicurigai itu mengandung borak dengan spektrofotometri FTIR dan dihasilkan puncak-puncak spektrum pada bilangan gelombang sekian, maka dapat dikatakan atau dapat dimungkinkan bahwa sampel yang teman-teman uji itu dia mengandung boraks. Nah, kalau kita lihat juga di sini kan bentuk spektrumnya itu puncaknya itu mengarah ke bawah ya. Nah, di sini artinya jenis spektrum yang dihasilkan oleh spektrofotometri FTIR itu adalah spektrum
transmitasi. Nah, selain untuk analisis keberadaan boraks dalam sampel, spektrofotometri FTIR ini juga banyak digunakan untuk analisis kehalalan produk pangan karena kemampuannya dalam mengidentifikasi keberadaan gugus derivat dari lemak babi. Nah, metode analisis selanjutnya yaitu dengan titrasi asam basa. Nah, pada titrasi asam basa yang saya jelaskan ini itu lebih pada titrasi alkalimetri yang menggunakan NaOH. Jadi di mana di sini sampel itu dihaluskan terlebih dahulu dan kemudian ditambahkan air bebas CO2. Nah, air bebas CO2 ini didapatkan dengan cara memanaskan aquades. Kemudian difiltrasi atau disaring sehingga didapatkan filtrat dari sampel. Yang kemudian filtrat dari sampel ini dia dimasukkan ke dalam Erlenmeyer seperti ini ya. Lalu dia ditambahkan gliserol. Nah, di mana gliserol ini dia fungsinya sebagai kosolven. Nah, apa itu kosolven? Kosolven merupakan pelarut yang ditambahkan dalam suatu sistem untuk membantu melarutkan atau meningkatkan stabilan dari zat tersebut. Nah, kemudian tentu dalam teknik titrasi kita menggunakan indikator asam basa. Nah, untuk indikator asam basa yang kita gunakan itu adalah indikator fenolftalin atau indikator PP. Lalu ditambahkan atau dititrasi dengan NaOH. Jadi NaOH-nya itu sudah NaOH-nya harus sudah yang distandarisasi untuk sebagai zat yang menitrasi dari sampel itu. Nah, setelah dititrasi, ketika warna larutan yang ada di Erlenmeyer itu dari awalnya tidak berwarna menjadi merah muda keunguan seperti ini, maka titrasi harus dihentikan dan dilihat berapa volume dari NaOH yang digunakan untuk titrasi. Nah, setelah diketahui volume NaOH dari titrasi dengan rumus M1V1 sama dengan M2V2, maka nanti misal di sini adalah NaOH-nya, di sini adalah sampelnya, maka akan kita tahu molaritas dari sampel sehingga dapat kita ketahui berapa sih kandungan boraks yang ada di dalam sampel yang diuji. Lalu metode analisis selanjutnya yaitu dengan spektrofotometri UV vis atau ultraviolet visible. Nah, ultraviolet tentu ini menggunakan sinar UV. Lalu di sini adalah sinar tampak. Nah, prinsip dasar spektrofotometrinya itu masih sama dengan spektrofotometri FTIR, yaitu melibatkan interaksi antara radiasi elektromagnetik atau cahaya dengan suatu sampel. Tapi untuk UV vis ini dia menggunakan bilangan gelombang pada daerah ultraviolet ya, di sini yang sebesar 200 sampai 400 nanometer. Lalu daerah bilangan sinar tampak di sini sekitar 400 sampai 700 nanometer. Nah, berbeda dengan spektrofotometri FTIR yang serapan cahaya inframerahnya itu mengakibatkan vibrasi molekul, untuk spektrofotometri UV vis ini serapan dari cahaya UV atau serapan dari sinar tampaknya itu mengakibatkan yang namanya transisi elektronik atau transisi elektron di dalam atom atau molekul tersebut. Nah, transisi elektronik atau transisi elektron itu sendiri adalah
promosi elektron dari orbital keadaan dasar atau yang berenergi rendah atau bilangan kuantum utamanya adalah n sama dengan 1 ke orbital keadaan tereksitasi yang mempunyai energi lebih tinggi. Jadi misal N1 ke N2, N1 ke N3, N1 ke N4 dan seterusnya. Nah, di sini untuk spektrofotometri UV vis dapat kita lihat sumber cahayanya ini menggunakan dua sumber cahaya. Yang pertama adalah lampu deuterium, ini ya, lampu deuterium ini sebagai sumber cahaya UV-nya. Sedangkan yang sumber cahaya tampaknya yang visible ini menggunakan lampu tungsten atau lampu wolfram. Nah, kemudian cahaya yang dari polikromatis ini melewati monokromator di sini menjadi cahaya monokromatis yang kemudian cahaya itu melewati sampel ya. Di sini ada cahayanya, dia melewati sampel yang berada pada kuvet. Jadi tempat sampel dalam spektrofotometri UV vis ini namanya kuvet. Pada panjang gelombang tertentu di mana cahaya akan diteruskan dan diserap, yang kemudian serapan cahaya tersebut itu dibaca oleh detektor. Nah, untuk analisis boraks, panjang gelombang maksimal yang diamati adalah pada panjang gelombang sebesar 550 nanometer. Ya, jadi tadi kan rentang panjang gelombangnya itu dari 200 ini kan ya, berarti 200 sampai 700. Tapi untuk analisis boraks pada sampel dengan menggunakan spektrofotometri UV vis, panjang gelombang maksimal yang digunakan itu adalah 550 nanometer. Jadi pengamatan itu nanti datanya kan seperti ini, data absorbansi dilawan dengan panjang gelombang. Jadi nanti diamati diamati absorbansinya pada panjang gelombang maksimal 550 nanometer. Nah, output dari spektrometri UV vis ini kan berupa data absorbansi ya, yang kemudian data absorbansi tersebut itu nanti dimasukkan ke dalam persamaan regresi linear dari kurva larutan baku boraks sehingga diperoleh kadar boraks dalam sampel. Jadi referen di sini itu adalah larutan baku boraksnya. Jadi nanti kan ada perbandingannya dari absorbansi dari larutan baku borak aslinya dengan sampelnya. Nah, untuk spektrofotometri UV vis ini tadi, ini kan bentuknya seperti ini ya. Ini adalah tempat sampelnya. Jadi ini bisa dibuka tutupnya, lalu sampelnya nanti ditempatkan ke dalam kuvet. Kuvetnya ini nanti dia seperti kaca, jadi bening begitu ya, dari kaca bening. Nah, tentunya karena bentuknya seperti ini, persegi panjang, balok ya, balok seperti ini, maka untuk spektrofotometri UV vis ini nanti sampel yang dimasukkan harus dia berbentuk cairan agar bisa dianalisis dengan spektrofotometri UV vis. Jadi kalau misal sampelnya bakso, ya baksonya dihaluskan dulu, lalu ditambahkan pelarut, setelah itu disaring, baru diambil fitratnya dan dimasukkan ke kuvet. Nah, di sini ada beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terkait analisis kandungan boraks pada produk pangan ya. Di sini ada
bakso, ada kerupuk, ada tahu bakso, ada tahu, ada tempe, ada lontong, ada juga empek-empek, ada juga mie basah, ada juga kerupuk nasi. Nah, dari hasil analisis kandungan boraks di berbagai makanan ini dapat kita ketahui di situ masih ada makanan yang masih menggunakan boraks sampai saat ini. Jadi kita sebagai konsumen itu harus hati-hati dalam memilih produk pangan yang akan kita konsumsi, karena tadi jika kita tidak tahu bahwa produk pangan yang kita konsumsi itu mengandung boraks, lalu kita konsumsi secara terus menerus, maka akan terjadi penumpukan boraks di dalam tubuh kita dan akan berakibat fatal seperti iritasi pada saluran pencernaan, pernapasan, bahkan dapat merusak ginjal kita. Nah, bahan kimia selanjutnya yang dilarang ditambahkan pada produk pangan adalah formalin. Nah, mungkin sudah tidak asing ya bagi teman-teman mendengar zat satu ini. Nah, sebenarnya formalin sendiri itu berasal dari formaldehid yang dilarutkan dalam air dengan kadar berkisar 10% sampai 40%. Nah, formalin itu biasanya diperdagangkan di pasaran itu dengan nama-nama berbeda-beda seperti formol, morbisid, metanal, korsan, paraforin, dan lain sebagainya. Nah, formalin itu secara luas digunakan sebagai pengawet mayat dan hewan penelitian, serta dipakai juga sebagai zat antiseptik untuk membunuh virus, bakteri, dan jamur. Namun sampai saat ini masih banyak dijumpai penyalahgunaan formalin pada produk pangan yang seharusnya tidak boleh ditambahkan pada produk pangan. Nah, di sini ada beberapa ciri fisik dari produk pangan yang mengandung formalin. Memang untuk memastikan apakah suatu produk pangan itu mengandung formalin atau tidak, itu dibutuhkan uji laboratorium ya. Namun sebaiknya kita juga perlu berhati-hati bila menjumpai produk pangan yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu ada mie basah. Mie basah di sini jika dia tidak rusak dalam 2 hari atau bertahan lebih dari 15 hari pada lemari es dan baunya menyengat dan tidak lengket minyak dan warnanya juga mengkilap, maka perlu diwaspadai kemungkinan mie basah ini dia mengandung formalin. Lalu ada tahu putih. Nah, tahu putih jika dia tidak rusak dalam 3 hari dengan suhu kamar, lebih dari 15 hari pada lemari es, lalu dia tahunya itu keras, jadi dipegang agak ditekan-tekan itu dia keras, lalu dia ada bau menyengat juga, maka juga patut diwaspadai jika tahu tersebut mengandung formalin. Lalu ada bakso juga yang dia juga menggunakan formalin, dia juga mengkilat, warnanya dan teksturnya dia kenyal. Lalu ada juga ikan di sini, ikan mentah jika dia tidak rusak dalam 3 hari pada suhu kamar. Lalu jika kita lihat warna insangnya itu dia merah tua dan tidak cemerlang atau terlihat pucat, maka patut diwaspadai juga jika dia mengandung formalin. Lalu ada ikan asin. Nah, ikan asin ini jika teman-teman ke pasar lalu mau beli ikan asin dan ternyata ikan asinnya ini tidak dihinggapi lalat dan dia warnanya bersih cerah, itu juga patut waspada. Lalu ada ayam mentah ya, di sini ayam potong. Di sini jika dia warna kulitnya ayam itu putih dan ketika dicubit dia kulitnya itu dia tidak kembali ke posisi semula, maka patut dicurigai juga. Nah, seperti halnya bahan kimia berbahaya lainnya, formalin juga memberikan efek buruk bagi kesehatan. Nah,
Formalin bersifat karsinogenik dan mutagenik, yaitu dapat menyebabkan perubahan sel dan jaringan tubuh. Selain itu juga bersifat korosif dan iritatif. Nah, uap formalin sendiri itu sangat berbahaya jika terhirup oleh saluran pernapasan dan iritatif jika dia tertelan. Nah, hal ini karena formalin itu dapat bereaksi cepat dengan lapisan lendir yang ada di saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Nah, di dalam tubuh, terutama di hati dan di sel darah merah, formalin juga cepat teroksidasi menjadi asam format. Efek lainnya terkait formalin bagi kesehatan adalah formalin dapat merusak sistem saraf serta mengganggu organ reproduksi, seperti kerusakan testis dan ovarium, gangguan menstruasi, dan infertilitas sekunder. Jadi, teman-teman perlu waspada mengkonsumsi produk-produk pangan yang disinyalir mengandung formalin. Pengujian keberadaan formalin pada produk pangan itu dapat dilakukan melalui analisis kualitatif dan analisis kuantitatif ya. Kalau analisis kualitatif ini bisa menggunakan uji reagenes, uji reagensif, dan uji asam kromatofat. Sedangkan untuk analisis kuantitatif untuk mengetahui berapa besar kadar formalin di dalam sampel bisa menggunakan spektrofotometri UV vis. Nah, untuk analisis spektrofotometri UV vis ini sampel yang telah siap diuji itu dimasukkan ke dalam spektrofotometer UV vis, kemudian diamati absorbensinya pada panjang gelombang maksimal adalah 520 nanometer ya untuk formalin. Kalau untuk borak tadi kan pada panjang gelombang maksimum 550. Nah, untuk uji reagenes di sini kita mulai dengan pembuatan reagenasnya dulu. Nah, di sini untuk reagenasnya kita buat dengan amonium asetat berupa padatan yang dilarutkan ke dalam aquades, kemudian ditambahkan asetat glasial dan asetat aseton, kemudian diencerkan dalam labu ukur dan disimpan dalam botol gelap selama 12 jam sebelum digunakan. Lalu selanjutnya untuk preparasi sampel, kita gunakan sampelnya, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, lalu ditambahkan aquades, kemudian Erlenmeyer ditutup dengan aluminium foil, kemudian dipanaskan sekitar 1 jam, lalu dibiarkan dingin, baru setelah itu disaring, diperoleh filtrat sampel yang siap diuji. Nah, filtrat sampel yang siap diuji kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan dengan reagen nes yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian tabung reaksi ini dipanaskan selama 30 menit dan didinginkan juga, ditunggu 30 menit. Ketika didinginkan sekitar 30 menit itu terbentuk larutan berwarna kuning seperti ini, maka dapat dikatakan sampel yang diuji itu mengandung formalin. Nah, yang kedua yaitu uji reagensif. Nah, untuk uji reagensif, untuk pembuatan reagennya digunakan fusin basa berupa padatan, di mana dilarutkan dalam aquades panas, lalu dibiarkan dingin, lalu ditambahkan natrium sulfit, ditambahkan HCl pekat, kemudian diencerkan dan dibiarkan 1 malam sebelum digunakan. Lalu untuk preparasi sampelnya, sampel dihaluskan, ditambahkan aquades, kemudian disaring, didapatkan filtrat sampel, yang kemudian filtrat sampelnya ini diasamkan dengan ditambahkan asam. Barulah nanti didestilasi. Setelah didestilasi, uapnya dan diembunkan atau diembunkan, nanti diperoleh destilat sampel yang siap untuk diuji dengan reagen SIF. Nah,
Di sini ya bisa dilihat larutan ujinya warna sebelumnya seperti ini. Nah, ketika dia sudah ditambahkan oleh reagen shift dan menghasilkan warna merah keunguan seperti ini, maka dapat dikatakan bahwa sampel yang diuji itu mengandung formalin. Tapi jika setelah diteteskan reagen shift itu warnanya tetap sama atau menjadi sedikit pudar, maka dapat dikatakan sampel yang diuji itu negatif atau tidak mengandung formalin. Lalu uji yang ketiga yaitu uji asam kromatoprat. Nah, untuk pereaksi kromatoprat itu dibuat dengan melarutkan padatan asam kromatoprat ke dalam H2SO4 60%. Nah, selanjutnya sampelnya sama ya, dihaluskan, ditambahkan aqueous, lalu disaring, kemudian dia filtrat sampel yang sudah siap diuji itu ditambahkan pereaksi kromatoprat, ditambahkan lagi H2SO4, lalu dipanaskan selama 15 menit pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, di sini contohnya larutan ujinya seperti ini. Ya, jika setelah ditambahkan asam kromatoprat itu tadi sampel menjadi warnanya kecoklatan, merah atau keunguan seperti ini, maka dapat dikatakan sampel positif mengandung formalin. Atau seperti ini ya, warna yang dihasilkan ini warna yang berubah menjadi warna coklat, ini yang tetap, ini yang negatif, ini yang positif. Jadi tergantung dari sampel yang digunakan, apakah nanti perubahan warnanya itu ya lebih ke coklat, ke ungu atau ke merah-merahan. Nah, jika terjadi perubahan warna seperti itu, maka dapat dikatakan sampel yang diuji itu mengandung formalin. Nah, di sini terdapat beberapa hasil penelitian dari analisis kandungan formalin pada beberapa produk pangan ya. Di sini ada bakso, mie basah, ada ikan asin, ada tahu sumedang. Lalu ada juga buah-buahan, yaitu apel Fuji ya, ini apel Fuji. Lalu ada anggur yang impor, ada tahu, ada juga cabai giling. Nah, dari sampel-sampel yang dianalisis diketahui bahwa ada beberapa sampel yang positif mengandung formalin. Nah, hal ini menandakan juga bahwa produsen produk pangan yang ada di sekitar kita itu masih banyak yang menggunakan formalin sebagai bahan tambahan pangan, khususnya sebagai pengawet. Jadi kita perlu waspada dalam membeli produk-produk makanan yang dicurigai dia mengandung formalin. Nah, di sini pada waktu tahun 2016 ini ada sebuah kasus di mana ada seorang pengusaha ikan, yaitu ikan semar opah, yang ikannya bentuknya pipih-pipih dan agak bulat ini ya. Nah, ini mengaku bahwa yang bersangkutan itu sebenarnya tidak pernah menambahkan formalin ke dalam produk ikannya itu. Nah, tetapi setelah dianalisis produk ikannya itu dinyatakan bahwa di dalamnya itu ada formalinnya. Nah, perlu diketahui bahwa sebenarnya formaldehid alami itu ada di dalam ikan. Nah, dari mana itu asalnya? Yaitu dari nitrogen yang bukan protein, lalu membentuk yang namanya TMAO, yaitu trimetil amin oksida secara enzimatis. Nah, TMAO ini itu biasanya ada pada ikan-ikan yang hidupnya di laut, karena TMAO ini itu berasal dari plankton yang dimakan oleh ikan tersebut. Nah, kemudian ketika ikan ini sudah mati, TMAO ini akan diurai oleh bakteri
Jadi ini akan diurai oleh bakteri menjadi TMA atau trimetilamin. Sementara di jalur lainnya TMAO ini itu akan diuraikan juga oleh enzim menjadi dimetilamin dan formaldehid. Jadi formaldehid itu memang ada di tubuh ikan laut, khususnya ikan semar opah ini secara alami. Nah, apakah ikan opah atau ikan semar yang secara alami mengandung formaldehid ini berbahaya jika dikonsumsi? Nah, kita lihat lagi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa formalin itu bukan bahan tambahan pangan, di mana untuk toleransi formaldehid yang terkandung pada produk pangan itu harus 0, tidak boleh ada sedikit pun formaldehid pada produk pangan agar itu nanti aman untuk dikonsumsi. Tetapi fakta tadi menyatakan bahwa formaldehid itu secara alami kan ada ya. Nah, menurut WHO di sini ada beberapa produk yang mana secara alami itu ada formaldehid, yaitu buah dan sayuran, daging, susu, dan ikan. Nah, WHO sendiri itu memberikan toleransi kadar formaldehid di dalam produk-produk atau di dalam pangan ini secara alami, yaitu pada ikan toleransinya dari 1 sampai 98 mg per kilo. Nah, dari sinilah terjadi masalah bagi pengawas mutu di lapangan. Nah, jadi pengawas mutu di lapangan itu harus dapat membedakan mana formaldehid alami dan mana formaldehid yang merupakan tambahan. Nah, untuk saat ini di Indonesia itu masih dilakukan penelitian yang lebih mendalam terkait membedakan produk-produk pangan yang mengandung formaldehid alami dan formaldehid tambahan. Nah, untuk saat ini kesimpulan yang paling terbaru itu disimpulkan bahwa untuk formaldehid alami yang ada pada ikan, karena masih terbatas pada ikan saja hasil penelitiannya, menyatakan bahwa formaldehid alami itu terkonsentrasi di bagian dalam ikan, sedangkan formaldehid tambahan itu konsentrasinya ada di bagian luar ikan dan berdifusi ke bagian dalam ikan. Nah, penelitian lain juga dilakukan di mana toleransi kadar formaldehid pada ikan semar opah yang masih aman untuk dikonsumsi adalah sebanyak 40 ppm. Jadi kalau teman-teman memakan ikan semar opah di mana kandungan formaldehidnya masih di bawah 40 ppm, itu masih aman untuk dikonsumsi. Itu hasil penelitian terbaru yang dilakukan oleh pengawas mutu di lapangan terkait bahan tambahan pangan formaldehid atau formalin. Nah, bahan kimia selanjutnya yang sering digunakan atau sering ditambahkan ke produk pangan itu adalah rodamin B. Nah, rodamin B sendiri itu banyak digunakan sebagai pewarna yang memberikan warna merah atau orange. Nah, rodamin B itu terbuat dari dietilaminofenol dan patalik anhidria, di mana kedua bahan baku ini itu sifatnya sangat toksik jika masuk ke tubuh manusia. Nah, rodamin B sendiri bisa dilihat di sini dia berwujud padatan berupa serbuk dan terdapat dua warna ya. Ini warna oranye kemerahan, yang satunya warna hijau. Tapi yang warna hijau ini ketika nanti dia dilarutkan dalam air, dia juga akan berubah warna menjadi warna oranye kemerahan juga. Nah, seperti yang kita tahu, rodamin B itu merupakan bahan pewarna untuk tekstil, tetapi masih banyak disalahgunakan sebagai bahan pewarna pada produk pangan karena warna yang dihasilkan itu dianggap lebih cerah.
Nah, penyalahgunaan rodamin B untuk pewarna produk pangan itu biasanya ditambahkan pada produk pangan seperti kerupuk, terasi, minuman sirup, dan jajanan lain yang dia berwarna merah yang mencolok. Jadi untuk teman-teman yang suka membeli makanan atau jajan di mana jajanan itu dia berwarna merah mencolok, itu juga perlu hati-hati apakah benar-benar mengandung pewarna makanan yang memang diizinkan oleh BPOM atau mengandung rodamin B. Nah, konsumsi rodamin B dalam jumlah besar dalam waktu singkat itu dapat menyebabkan gejala akut keracunan. Untuk dosis toksik dari rodamin B itu sebanyak 500 mg per kilo. Nah, rodamin B yang ditambahkan pada makanan juga dapat mengakibatkan iritasi, baik itu iritasi kulit, iritasi saluran pencernaan, maupun iritasi saluran pernapasan. Nah, untuk iritasi pada saluran pencernaan itu dapat menimbulkan gejala keracunan yang ditandai dengan air kencing yang berwarna merah atau merah muda. Nah, analisis kandungan rodamin B pada produk pangan itu juga dapat dilakukan secara kuanti dan kuali. Kalau secara kuali ini dia pakai tes kit rodamin B ya, ini kualitatif, dan kromatografi lapis tipis atau KLT ini juga analisis kualitatif. Tapi untuk analisis kuanti pakainya itu spektrofotometri UV-Vis, di mana panjang gelombang maksimal yang biasa digunakan untuk analisis rodamin B sebesar 557 nanometer. Nah, kita bahas untuk yang belum dibahas ya, yang tes kit rodamin B dan kromatografi lapis tipis. Nah, untuk tes kit rodamin B ini merupakan alat tes rodamin B praktis yang sudah ada di pasaran. Ini sudah banyak digunakan ini untuk tes kit untuk mengetes atau menganalisis rodamin B secara praktis dan cepat. Dimana yang pertama ini adalah sampelnya itu ditetesi oleh rodamin B. Jadi ada dua ya, ini larutan ujinya, ini rodamin B yang pertama, ini rodamin B kedua. Nah, sampel ditetesi oleh larutan uji rodamin B pertama sebanyak 3 tetes, lalu dikocok, lalu ditetesi lagi dengan larutan uji rodamin B kedua, lalu dikocok. Nah, apabila larutan sampelnya itu dia berubah warna menjadi keunguan seperti ini, maka dapat dipastikan bahwa sampel yang diuji itu mengandung rodamin B. Tetapi jika hasil yang didapat itu berupa warna pink seperti ini, pink keunguan, jadi masih belum ungu sekali, itu dia dapat dipastikan bahwa sampel yang diuji itu negatif rodamin B. Nah, analisis yang kedua yaitu dengan kromatografi lapis tipis atau KLT. Nah, KLT ini itu merupakan metode yang memiliki mekanisme kerja dalam pemisahan senyawa berdasarkan absorpsi dan koefisien partisi. Nah, absorpsi sendiri adalah penyerapan pada permukaan, sedangkan partisi adalah penyebaran atau kemampuan suatu zat yang ada dalam larutan untuk berpisah ke dalam pelarut yang digunakan. Nah, di mana pelarut yang bersifat polar itu akan berikatan dengan senyawa yang bersifat polar juga dan sebaliknya. Nah, di sini ada beberapa komponen yang perlu diketahui pada percobaan kromatografi lapis tipis. Yang pertama adalah lempeng KLT-nya ini. Nah, lempeng KLT itu dia sebagai fase diam. Sedangkan di sini ada eluen ya. Ini eluen di sini sebagai fase bergerak. Nah,
Dalam fase diam yang ini, plat aluminium ini, dia fungsinya untuk tempat berjalannya absorben sehingga proses migrasi analit oleh solvent itu bisa berjalan. Sedangkan yang eluen ini sebelum digunakan itu harus dijenuhkan terlebih dahulu. Mengapa kok perlu dijenuhkan? Karena untuk memastikan partikel fase gerak itu terdistribusi merata pada seluruh bagian chambernya, sehingga proses pergerakan spot di atas fase diam oleh fase gerak itu berlangsung dengan optimal. Dengan kata lain, penjenuhan eluen itu digunakan untuk mengoptimalkan naiknya eluen ke atas ini ya. Jadi ini chamber itu yang dimaksud adalah wadahnya ini. Nah, untuk plat atau lempeng KLT ini sebelum digunakan itu harus diberi batas atas dan batas bawah. Untuk yang batas bawah itu biasanya 0,5 cm, sedangkan batas atasnya itu biasanya 0,3 cm. Nah, fungsinya apa? Itu fungsinya sebagai penanda jarak tempuh eluen. Nah, batas bawah plat dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terendam oleh eluen. Jadi ini batasnya ya, jangan sampai dia itu terendam oleh eluen. Nah, setelah itu kalau plat atau lempeng KLT-nya sudah siap, maka selanjutnya ditotolkan sampel dan larutan baku rodamin B ini. Larutan baku rodamin B ini sebagai pembandingnya nanti. Nah, untuk penotolan sampel dan larutan baku itu ditotolkan menggunakan pipa kapiler. Tujuannya supaya penotolannya itu kecil ya, supaya titiknya yang ditotolkan ini kecil. Karena pada KLT penotolan yang baik itu diusahakan sekecil mungkin untuk menghindari pelebaran noda, dan jika sampel yang digunakan itu terlalu banyak itu akan menurunkan resolusi hasil penyebarannya itu nanti. Selain itu, pelebaran noda itu nanti juga dapat mengganggu dalam pengukuran faktor retensi ini atau RF-nya ini. Nah, selanjutnya kalau platnya sudah siap, nanti dimasukkan ke dalam chamber yang sudah terisi eluen, dan tadi batasnya itu jangan sampai terendam ya. Nah, kita tunggu, maka lama-kelamaan eluen itu akan naik ke atas, sedangkan totolan atau titik spot dari sampel dan larutan baku itu nanti juga akan naik ke atas seiring dengan pergerakan dari eluen itu. Nah, ketika eluennya sudah hampir mencapai titik batas atasnya ini ya, tadi kan 0,3 cm, itu diangkat dan dibiarkan kering. Nah, tujuannya apa? Untuk menguapkan sisa pelarut yang masih berada pada plat tersebut. Nah, setelah kering, diamatilah ini spot dari sampel dan larutan bakunya. Kemudian dilakukan pengukuran faktor retensi atau RF, yaitu jarak yang ditempuh noda per jarak yang ditempuh eluen. Nah, jika nilai RF-nya itu besar, berarti daya pisah zat yang dilakukan oleh eluen itu maksimum. Sedangkan jika nilai RF-nya itu kecil, berarti daya pisah zat yang dilakukan oleh eluen itu minimum. Nah, untuk nilai RF yang optimum itu berkisar antara 0,5 sampai 0,8. Nah, RF sampel yang telah dihitung itu nanti kemudian dibandingkan dengan RF larutan bakunya. Jadi kan ini RF sampel ya, ini tadi sampel, terus ini RF baku. Nah, dibandingkan
Nah, setelah dibandingkan, jika nilai RF dari sampel itu sama dengan nilai RF dari larutan baku atau hampir mirip, maka dapat dipastikan bahwa dalam sampel tersebut itu terkandung zat warna rodamin B. Tetapi jika nilai RF sampel dan nilai RF bakunya itu tidak sama atau jauh berbeda, maka dapat dikatakan bahwa sampel tersebut bebas dari zat warna rodamin B. Nah, di sini beberapa hasil penelitian terkait kandungan rodamin B dari pangan. Jadi di sini ada sampel minuman, tentu ini minuman yang berwarna, lalu ada bolu kukus, ada jajanan-jajanan dari SD, lalu ada cabai giling. Jadi dari sini dapat kita ketahui bahwa sampai saat ini pun masih banyak digunakan zat pewarna rodamin B pada beberapa produk pangan. Jadi kita juga perlu waspada terhadap produk-produk pangan yang dia menggunakan atau mengindikasikan mempunyai warna yang sangat mencolok. Perlu dilakukan beberapa uji itu untuk mengetahui apakah dia benar mengandung rodamin B atau tidak. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi bahan tambahan pangan berbahaya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.